Chroma key. Terus ini kan tampilannya yang hijau karena kita milihnya yang hijau chroma key. Jadi kalau yang hijau dia backgroundnya langsung berubah. Jadi hitam gitu. Sebenarnya nggak hitam Pak, jadi Apa itu? kosong. Jadi hitam, tapi karena saya Sebelum kita mulai acaranya, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama Mbak Dila tentang nama lengkapnya Rafidila Febrinda. Untuk mengejanya mesti agak mikir dulu. Mbak Rafi gitu. Mbak Dila. Ini dosen di Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UMY. Sekaligus juga kepala laboratorium sekarang ya, laboratorium di di KPI tersebut. Yang di situ ada podcast, ada juga radio, ada juga untuk pembelajarannya juga ada di situ. Saya 2 kali podcast di situ, yang satu KPI juga, satu Olimpian juga di situ. Jadi beliau paham betul soal ini, soal-soal yang berkenaan dengan video pembelajaran ini. Nah, saya langsung saja persilahkan kepada Mbak Dila. Ya harapannya nanti kita semuanya bisa menguasai bagaimana cara pembuatan video pembelajaran tersebut. Kalaupun tidak, nanti ya bekerjasama dengan Wonder Home paling tidak ada beberapa peralatan yang mungkin bisa dipakai gitu untuk pembuatan pembelajaran itu. Ada green screen, mungkin juga kamera atau recorder yang mungkin jika diperlukan juga bisa dipakai. Monggo Mbak Dila, langsung saja. terima kasih Pak Syifa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu, saya langsung saja ini sambil perkenalan. Ini kata Pak Syifa, nama saya kalau dia aja susah, memang susah. Rafidila, pakai H depannya, L-nya harus double. Terus itu kalau kata ibu saya itu 5 konsonan mepet gitu kata ibu saya, BRYNDA katanya. Nggak tahu itu kalau ceritanya bapak saya ngasih nama depan, ibu saya ngasih nama belakang. Saya mau kasih ini nih, sebenarnya nama belakang saya tuh ini Pak. Saya kan lahirnya bulan Februari di Samarinda. Jadi Febri itu Februari, Feb itu Februari, Rinda itu Samarinda. Jadi ceritanya Kalau ada lagu Januari di Kota Lili, ini ada Februari di Samarinda. Gitu Pak. Ceritanya begitu nih. Belakangnya ibu saya yang ngasih nama itu. Kemudian mungkin karena tidak banyak yang kenalan juga sama Pak Juanda, Ibu Sinta juga dan Bu Sita Aruni. Bu Sita Aruni guru di SMK Negeri 2 Jakarta. SMK Negeri 2 Jakarta. Dan pegiat di sini juga. Pak Juanda, Mas Sydney. Guru di SMP Muhammadiyah Bantul. Mas Ihsan. Mas Ihsan ini di sini. Rambutan. Aja di kerjain. Direktur kafenya. Direktur kafe ya. Mas Kafe dan master di Chef. belakang chef untuk masakan maupun chef untuk podcast itu beliau. Chef. Dan nanti ini sifatnya sharing saja Bapak Ibu, ini kebetulan saja karena saya sudah pernah melakukan, jadi saya akan cerita saja apa yang dilakukan terutama di Prodi, karena memang sewaktu online kemarin banyak sekali PR, ternyata dosen-dosen mesti bikin video pembelajaran gitu. Dan video pembelajarannya itu kalau di Prodi KPI sendiri, saya sambil sedikit saja ya. Official, ini dia di official KPI ini sudah banyak video pembelajaran, tapi memang terakhir upload itu udah lama banget, udah pada banyak yang pakai video tahun lalu aja gitu Mbak Bu, jadi udah jarang produksi lagi karena ternyata mata kuliah 2 semester sudah habis dibikin video semua begitu. Akhirnya
Ini ada beberapa video yang sudah dikerjakan. Kita sistemnya karena di laboratorium itu kecil, Pak Bu, sebenarnya laboratorium KPI itu kecil, sehingga kita putuskan untuk pakai green screen semua. Jadi untuk video pembelajaran pun ini kita pakai green screen gitu. Nanti saya akan sharing bagaimana video-video ini bisa video-video ini bisa dibuat. Di antaranya ini yang video Bu Twediana, kemudian ini video saya, kemudian kadang saya juga suami saya minta buatin video, saya bikin juga ikutan buat video pembelajaran juga. Videonya di lab atau di rumah? Di lab juga Pak, saya suka sore-sore pergi ke lab, kita pakai ini. Kemudian ini untuk podcast yang tadi Pak Syifa sempat bilang, ini juga teman-teman produksi untuk buat podcast di laboratorium, tapi memang ini waktu produksi cahayanya agak kurang. Jadi memang ketika kita bikin video itu yang harus diperhatikan itu ada dua Bapak Ibu. Pertama suara, dan yang kedua itu cahaya yang harus aman, karena bayangan itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau kita pakainya green screen. Green screen ini cahaya itu sangat pengaruh, Pak, geser dikit aja dia udah berubah warnanya, dia sudah berbayang. Makanya video yang ini, karena sama Bazar sendiri kan saya berani suruh geser ke sana, geser ke sini, jadi dalam rangka sebenarnya saya trial and error cahaya di dalam studio juga. Makanya saya minta Mazhar untuk ini, kalau versi saya sih ini yang paling berhasil Pak, karena segesernya gimana pun pinggirnya ini dia nggak hijau seperti yang punya Bu Dina, ini kan masih gelap. Kemudian ini yang punya saya juga apalagi ini masih gelap, ini karena permainan cahaya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan cahaya dan suara gitu ya, suara. Apalagi kalau memang kita mau bikin video yang dengan peralatan sederhana gitu. Kalau suara pastikan yang bukan kedap ya Pak, paling nggak sepi Pak. Saya pernah bikin video pembelajaran tiba-tiba ada suara toke, itu langsung masuk gitu Pak. Kenceng banget suara tokenya, udah mau selesai. Akhirnya supaya lebih bagus saya ulang lagi akhirnya dari awal gitu. Jadi paling tidak suara kedap itu boleh, atau sepi lah paling tidak suara. Nah kalau cahaya tadi paling tidak wajahnya kelihatan. Kemudian kalau di green screen mainnya ininya dia harus bersih di pinggir-pinggir sini. Kalau ini kan agak kurang, masih gelap. Ini juga masih gelap gitu, seperti itu. Tapi nanti kita coba saja gitu. Museum Magelang, alamat yang official KPI tadi gimana? Oh ya, ini official KPI UMY. Nanti mana ya? Ini di back aja. Ini Pak. Nah ini udah kita ganti Pak covernya kemarin. Ini yang gini. Ini setiap ada video semuanya di post di sini. Tapi memang akhir-akhir ini udah jarang ngepost lagi sih Pak. Terakhir ini 11 hari yang lalu juga ini cuma rekaman kuliah tamu saja gitu. Sisanya ini nanti bisa dilihat Pak. Belum bergerak juga ini Pak, 1000 nggak naik-naik, lama nggak diurus gitu. Kalau rajin upload mesti. Dan ternyata ada caranya Pak. Ada Untuk naikinnya, saya pernah ikut pelatihannya itu banyak Pak. Tapi belum diaplikasikan juga di KPI, nggak ada yang ngerjain Pak. Nanti sharing. Nanti Cari yang ngerjain. bisa Pak, yang penting itu. Mari kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa alat-alat yang digunakan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu pakai laptop ini udah ada semua ya, kayak mic itu. Saya biasanya kalau rekaman di rumah cuma pakai ini aja Pak, nggak ada tambahan mic. Walaupun saya punya, akhirnya nggak kepake mic saya karena suaranya udah aman. Saya ngomong pun suara bisa masuk di sini, bisa tetap aman gitu ya. Mic, kemudian kamera. Untuk yang sederhana Pak, saya cuma pakai kamera ini biasanya. Webcam ini kualitasnya bagus ya, lumayan bagus lah Pak, udah 1080 kan. Ini harganya juga nggak mahal, cuma 300-an ribu. 180 HD itu. HD, udah yang HD lumayan lah untuk kalau kita buat video pembelajaran, apalagi nanti mungkin cuma diupload di YouTube aja Pak. Kita nggak butuh kualitas yang terlalu besar kan. Terus anak-anak juga ngelihatnya kan kalau di YouTube juga mereka tetap walaupun nggak besar, saya rasa sih bukan menjadi suatu masalah gitu. Kalau untuk kebutuhannya ini, kalau kebutuhan film dan lain-lain mungkin bolehlah besar. Kalau saya biasanya pakai kamera ini, ngajar pun saya biasanya pakai kamera ini. Kemudian Apa namanya kamera apa itu?
Ini Maksudnya mereknya, kalau ini webcam Pak. Webcam, webcam GT. Ini kualitasnya ada yang 1080, ada yang 720. Kalau saran saya pakai yang sekalian 1080. Yang HD, yang high definition, yang HD kayak gitu. GT. Saya udah 2 kali pakai yang GT. Apa sih Pak dua-duanya gitu. Mereknya JP gitu. Iya Pak, nggak promosi sih, tapi dapatnya mereknya yang ini sih. Saya juga ada, cuma Webcam. kalau wide biasanya Iya, ini ambilnya wide, Pak. wide angle gitu kan. Lumayan sih kalau untuk ini, nanti kita coba juga. Kemudian kamera, kemudian PC, laptop nih, karena aplikasi yang menggunakan ini, atau saya juga nanti akan coba jelaskan ada aplikasi buat ngedit itu di smartphone. Kalau saya biasanya pakainya InShot, tapi kalau untuk video pembelajaran yang bisa pakai green screen itu tuh pakai KineMaster. Kalau untuk aplikasi edit di laptop saya nggak tunjukin hari ini Pak ya, soalnya ribet untuk penggunaannya, kita pakai yang sederhana saja gitu. Ini untuk video pembelajaran kami biasa pakai OBS. OBS itu logonya seperti ini Pak Bu. Nanti akan saya bukakan juga aplikasinya. Kemudian ini untuk yang KineMaster, nanti kita coba juga. Nah kemudian Pak, kalau jalan ninja saya dulu waktu pertama kali disuruh bikin video pembelajaran, saya pakainya Zoom. Jadi saya buka Zoom, kemudian saya rekam, ya udah tetap jadi video pembelajaran, kan saya bisa muncul di pojokan situ Pak. Itu pertama kali saya bikin video pembelajaran pakainya Zoom. Jadi cuma di depan sini saya jelasin materinya, saya sambil share screen, ya udah jadi gitu. Terus kalau ini Premiere, ini biasanya untuk edit yang pro lah. Cuman sekarang saya nggak pakai Pak, udah nggak bisa lagi diinstal di sini ya, laptopnya udah tua. Laptop saya udah tua. Kalau ngedit iya Pak, tapi sayang ya Pak, ini laptopnya masih nyala walaupun chargernya udah rusak. Ini Premiere, mungkin kita nanti coba buka yang OBS sama KineMaster aja. Kalau Zoom saya rasa Bapak udah sering, tapi nggak apa-apa, nanti kita buka saja untuk kalau bikin rekaman di Zoom. Atau Microsoft Teams itu juga bagus. Kalau sekarang Microsoft Teams itu kita bisa ambil ini saja, jadi background kita kepotong, itu bisa kayak video pembelajaran yang biasa gitu. Nanti kita lihat juga bisa. Kemudian, ini contoh video pembelajaran yang dibuat yang tadi. Untuk membuat video ini, sebelumnya kita harus menyiapkan beberapa hal, terutama untuk yang di OBS. Nanti kita buka bersama-sama Pak, saya tunjukin ini dulu. Ini kita harus nyiapin ininya Pak, logonya. Ya, logo. Ini kan buat identitas ini juga ya, kampusnya. Logo, terus itu nama di sini. Jadi ini dibuatnya di luar daripada aplikasinya. Jadi kita harus sediakan ini dulu. Ya, tinggal di insert aja nanti. Kemudian ini slide presentasinya. Nah, slide presentasi kalau zaman sekarang sih saya lebih sering pakai Canva. Karena udah ada template-nya, tinggal masuk. Termasuk saya presentasi sekarang hari ini juga saya pakai Canva. Pak, nanti kita lihat. Canva Pak. Mana tadi ya? Biasanya kan PowerPoint. Biasanya PowerPoint ini, tapi harus online sih Pak. Ada aplikasinya juga bisa di-download. Kalau PowerPoint juga bisa. PowerPoint juga bisa. Cuman kalau ini kan mudahnya kita nih, ini udah ada template-nya Pak. Kita tinggal tinggal kalau anak background-backgroundnya itu. betul. Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan sukanya lihatnya yang model-model kayak gini. Iya. Ini nanti Bapak tinggal buka aja canva.com. Di website nanti. Ini tinggal dibikin saja, create design. Ini bisa bikin macam-macam sebenarnya Pak. Bikin poster, bikin CV, bikin ngepost Instagram, bikin infografik, flyer, logo, dan lain-lain bisa. Nah kalau mau bikin yang tadi, tinggal di presentation. Nanti, nah ini di sini udah muncul pilihan template-nya, kita tinggal pakai aja. Ini banyak, pilih-pilih. Nah, kalau saya karena saya pakai yang gratisan, jadi kalau ada yang kayak gini nggak bisa dipakai. Ini ada yang ini nggak bisa. Yang pro, pakainya yang gratis, diklik, nanti baru di apply 10. Ya udah Pak, udah muncul, kita tinggal ganti ininya aja, kata-katanya aja. Ini agak ini. Nah ini udah muncul gambar-gambarnya, kita tinggal menyesuaikan aja. Ini gambar-gambarnya juga bisa diganti. Gitu.
buat presentasi yang menarik kalau itu. Ini termasuk saya juga hari ini bikinnya pakai Canva. Dan ini bisa presentasi pas lagi online kayak gini. Udah langsung muncul dianya. Materi persiapan tadi slide presentasinya boleh pakai PPT juga boleh. Cuman kalau PPT kan kadang-kadang dari nol dan template-nya sudah biasa gitu, Pak. Kalau targetnya anak-anak muda gitu supaya enak dilihatnya pakai ini. Kemudian nanti sediain background di belakang, Pak, karena di OBS itu beneran kosong, nggak ada apa-apanya, mulainya dari nol. Jadi sediain background, kemudian ini saya juga sediakan running text ya. Teks yang berjalan, nanti teksnya juga jalan. Nah, tampilannya ini itu dia kayak gini. Yang ini. Ini ada teks berjalannya. Di bawah. Nah, ini bisa muncul di sini, tinggal diganti di pinggirnya. Itu ya teksnya yang berjalan. Ya, teks yang berjalan di bawahnya sambil promosi juga kan, Bu. Sayangnya memang kalau kita pakai yang OBS ini mesti ada yang operatorin, jadi kita nggak bisa sendiri kan, Pak. Agak riweh nanti harus ngoperasiin aplikasi OBS-nya, terus kita harus rekaman sendiri gitu. Jadi di OBS itu pernah saya nyari untuk nampilin PowerPoint itu nggak bisa kita operasikan nggak bisa di OBS-nya kan? Harus di Capture layar. insert, iya, di capture layar. Kalau di lab ini kan untungnya karena dia punya 2 monitor, Pak. Jadi satu pakai OBS, sebelah sini kita tinggal mencet-mencet. Oke. Satu meng-capture layar PPT. Iya, untuk satu dimasukkan ke operasi. OBS. Betul. Kalau yang tanpa OBS kira-kira ada nggak? Bisa pakai ini aja KineMaster. Nanti habis ini saya berarti kan? iya, tapi dia edit nggak bisa real time. Saya senangnya pakai OBS karena kita real time. Selesai syuting udah langsung jadi gitu. Yang penting jangan sampai Kita juga pakai itu ya, salah. di sini. Kayak gitu. Yang Yang versi lama di sini. yang dulu Pak ya. Jadi persiapannya kalau itu matang ya, berarti kan Kalau sekalinya itu betul. langsung bisa dipakai. Tapi kalau yang KineMaster kan kayak kemarin kan saya hitungannya ini sendiri terus Diedit, slide-nya ini slide saya gitu. Jadi yang menggabungkan itu tuh. dimasukkan. Kalau yang tadi yang apa tuh Namtek? Yang ini, Iya itu. ini dia bentuknya PNG, Oh ini apa? Kayak gambar insert gitu. picture PNG. Gitu. Termasuk namanya sudah tertera di. Sudah ada di dalam sini. Insert picture PNG. Ini yang saya bikin. Terus kalau yang ini ngedit kalau ini, tapi ini pas di FEB, di ekonomi bikin. Jadi ini saya cuma berdiri di depan sini, kemudian diedit. Yang ngerjakan mereka. Yang ngerjakan iya di sana, tapi saya nggak ngerjain ini. Ini dikerjakan sama mereka. Nah ini cahayanya emang bagus, Pak, waktu di sana. Lampunya dia pakai lampu yang besar di itu. FEB atau di lab FEB. komunikasi? Enggak, di FEB. Mereka punya editor. Di ruangan biasa sih, Pak, cuman di depan green screen aja. Dikasih satu lampu yang besar itu, sebenarnya lampu buat foto itu sebenarnya. Lampu yang besar itu. Iya. Terus itu ya udah bagus sih ngeditnya. Kayak gitu contohnya. Tapi kan ini maksud saya variasi-variasi bisa diambil setengah badan seperti ini, kemudian bisa diambil sampai lutut. Pengambilan Ya. kameranya. Iya, variasinya ini bisa dipindah ke sini, slide-nya bisa di sini, ini di sini, kemudian ini bisa, kalau ini saya ambil yang punya UMY, ini juga, kalau ini kan kecil di meja settingannya, Iya, kecil yang Uh-uh. LPP ya ini ya. LPP iya. Ini juga rasanya kayaknya pakai OBS ini bocor di pinggirnya. Ada, cuman kan kita nggak notice ya kalau ini, tapi kalau sering lihat ini bocor cahayanya kurang pas waktu ngedit ini. Kayak gitu. Ini settingnya kayak gini, kecil. Kayak gini. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Kita coba buka untuk aplikasi kalau memang mau pakai yang OBS dulu, nanti coba kita buka pakai KineMaster. Ini OBS ini free. OBS free kan ya? Free, jadi boleh siapa saja bisa. Terlalu berat. Enggak, iya. Ya bisa pakai OBS, bisa pakai Vmix, cuman
Vmax itu nggak support di Apple Pak, ini emang milih-milih banget. Jadi Oh, saya gitu nggak ya. bisa. Padahal katanya sih bagusan pakai Vmax daripada pakai OBS. Nah, kita Menunya. kita pernah Vmax cuman Heeh. kan nggak bisa nge-crack itu Oh. masuk lagi itu diminta serial numbernya lagi. Oh gitu. Saya harus download dulu ini Mbak ya. Iya. Bisa dulu di Bisa Pak. dulu sekarang Iya. nggak ada Bisa, sama bisa. OBS itu. Oh, yaudah. Ada juga Pak Winnie kayaknya ada Masternya video ya? tentang Oh OBS. tutorial iya. OBS. Coba kita buka. Nanti sambil aja. Ini. Buka aplikasi pertama. Di sini gimana Mbak? Masih loading sih Pak. Oh iya. Ini Iya. Oh, problem itu. Itu sambil nunggu jalan sambil ini jalan juga Pak ya. Ya ini semestinya apa namanya kosong biasanya kalau kita buka pertama kali tuh Pak. Ini saya hapus aja, nah nanti kosong. Terus ini tinggal ditambah tadi, misalkan kita mau tambah background di image aja. Apa gitu misalkan ini tinggal dicari. Terus ini saya ambil gambar bebas aja ya Pak. Ini terus udah, ini nanti bisa disesuaikan ukurannya. Nah sudah, terus itu yang kedua kita harus input video capture device. Ini coba kameranya saya ini aja ya. Apa ini bisa diganjel? punya musik itu ada kamera ya? Ada. Bisa pakai Seperti ini Kamera masih di sini. Bisa diganjel apa ya? Berdiri ini. Apa gini aja? Mau ngecer ini. Udah muncul sih. Udah muncul tapi ada hijau-hijau, nggak ada. Karena dia harus ngarahin ke, udah saya setting ininya. Green screen-nya untuk ini high kamera. Nah ini udah muncul, udah ini kan udah muncul. Nah terus untuk jadikan green screen-nya ini kan dibesarkan dulu. Ini besarkan dulu, terus nanti ini yang video device-nya tinggal diklik kanan, terus filter, ini ditambah efek, tinggal di chroma key aja. Chroma key. Mungkin ada yang berdiri di depan sini nggak Pak buat masih Pak aja dulu Pak. Chroma key. Terus ini kan tampilannya yang hijau karena kita milihnya yang hijau chroma key, jadi kalau yang hijau dia background-nya langsung berubah. jadi hitam gitu. Sebenarnya nggak hitam Pak, jadi kosong. Jadi hitam, tapi karena saya tadi sudah kasih background, jadi dia masuk ke background. Oh ini background dari gambar Yang tadi saya ambil, Iya. yang diatur. Jadi kayak gini, otomatis gitu ya? otomatis karena perlu- kita pilih hijau. Nggak perlu nge-crop gitu Kak? Nggak crop ya Pak. Gitu. Tapi yang penting belakangnya hijau. Hijaunya juga sekarang udah nggak repot sih Pak. Nah itu kenapa pinggir-pinggir, maksudnya mau hijau tua, hijau muda,
nggak apa-apa, sama aja. kainnya nggak ngaruh. Nah itu kenapa pinggir-pinggirnya masih kayak gini, karena cahayanya kurang. Coba tambahkan Jadi cahaya mas. mau ditambahin Pak? Enggak, itu tuh harus dengan hijau. Iya Iya. harus hijau. Di sana itu ada cat apa? Iya kalau cat tembok dinding sana. tembok hijau juga bisa. Walaupun saya hijau itu terus endingnya dia bisa menampilkan yang lain-lain. Tapi Bisa. kalau nggak hijau tidak bisa. Nah, kalau nggak hijau nanti jadinya kayak gini Bu. Tetap gambar biasa. Oh gitu. Nah nanti makanya kenapa kita nggak boleh pakai baju hijau, nanti kita hilang Bu. Oh gitu. Oh, bisa hilang. Mohon maaf nanti kalau coba kita lihat topi Bapak kan hilang. Oh Ya, tapi Bapak berubah jadi putih. Transparan gitu ya. Kursinya jadi berubah juga gitu. putih. Jadi semua yang warna hijau akan pengaruh Oh, gitu. sama ini. Nah ini termasuk di Bang Pasifa. Jadi untuk bisa bikin tampilan kayak gini tadi Bu, sebenarnya belakangnya hijau Bu. Ini belakangnya hijau. Oh, gitu. Cuman ditambahin background, kemudian nanti ditambahin PowerPoint. Masuk ini juga. Ini kan belakangnya hijau. Atau kalau kamera ditambah. Ini sebenarnya ini juga udah lumayan sih Kak. Mohon maaf Pak. Bisa pakai ini. Terus biasanya kadang-kadang saya pertama kali di lab itu saya pakai laptop ini karena nggak biasa pakai yang di sana. Terus nyambungin kameranya di sini Pak. Sama. Ini juga bisa. Pakai kamera yang ada, USB terus pakai kamera itu juga bisa. Kayak gitu. Kalau dihadapkan ke sini sekalian gitu maksudnya. Ini Coba, nggak? coba, Bocor kayaknya nggak? silau. Bocor nggak? Ya agak mendingan lah. Mending lah ya. Kayak gitu. Iya, kalau lampu iya Pak. Emang kadang-kadang mesti ditembakin filter. Tapi nanti yang diperhatikan apa anak-anak atau siswa itu kan apa yang diomongkan. Iya, iya sih Bu. Pelajarannya istilahnya gitu. Dan ini bisa kita geser-geser, bisa digeser pasifanya, bisa kita geser ke sini, bisa digeser ke sini, misalkan ke sini. Oh, posisi. Supaya nanti kalau bikin slide-nya ada di sini. Slide tadi kanvanya atau PowerPoint-nya di sebelah sana. Iya, sebenarnya Jadi si settingnya langsung di background itu dulu loh, terus milih yang hijau gitu ya? betul Bu. Gimana itu tadi? Ini ditambahkan di sini Pak. Ini Bu. Plus di Di add. source ya, di source. Add. Add. Terus ini kan mau ngambil yang dari kamera. Kamera itu yang video capture device. Video capture. Nggak diklik, nanti dia dipilih, kemudian tinggal oke. Nah ini nanti kan tadi kameranya udah dipakai. Ini kalau FaceTime HD ini kamera saya, ini kamera laptop saya. FaceTime HD kamera, high kamera itu kamera yang ini, kamera yang ini. Ada pilihan di situ. Ada pilihan. Kalau banyak yang dimasukin nanti banyak juga Bu pilihannya. Oh, gitu. Karena kadang-kadang kan orang pakai banyak kamera, kamera 1, Oh, 2, bisa multi 3. kamera di sini. Bisa, Jadi bisa mungkin dari sisi miring, Bisa. depan kayak gitu. bisa. Jadi ini kalau misalkan ada tambahannya, tapi ini colokannya Pak yang nggak muat. Kalau ada tambahan terus ditambahin berapa kamera juga dia bisa. Gitu. Oh, nggak perlu. Kan bisa nambah extension Bisa. ininya aja berarti. Extension apa ini? USB-nya. Bisa, Terus kemudian tambah beberapa web gitu, Bisa. webcam gitu. bisa. Tapi nanti semakin banyak semakin berat, pengaruh ke laptopnya bisa lemot kayak gitu-gitu sih Pak, Oke, karena oke. banyak device yang ditambahkan. Kalau pakai kamera kayak gini udah paling ringan sih. Dan kualitasnya juga udah lumayan Beres ya? bagus gitu. Nanti misalkan mau ditambahkan ini ya tadi ya, tuh PT-nya itu sebenarnya display capture udah ada. Terus itu nggak bisa karena nggak double, tambah gambar lagi aja lah ya buat misalkan gambar apa aja Kak ya. Oke, ini gede banget kualitasnya, dikecilin aja gambarnya. Terus dikecilin. Itu bisa nampil di sini. Jadi anggaplah ini si PPT yang tadi di sini, kemudian ini Pasifa tinggal jelaskan aja di sini. Bikin di sini. Nanti Apa kalau ya yang harus di-download apa OBS Studio? Iya. iya, Iya. OBS Studio. Terus nanti kalau mau ditambah sama apa
PNG tadi yang nama-nama juga bisa ditambah. Jadi tambah lagi aja. Ditambah. Yang teks segala macam tadi. Iya. Apa ya? Ini terus itu terus P official. Misalkan mau ditambah logo, udah tinggal oke, nanti logonya kasih di sini, disesuaikan aja tuh. Udah. Nanti kalau sudah, ini yang di perencanaan, ini yang di hasil akhir. Jadi kalau misalkan kita udah muncul di sini, terus iya, coba kembali lagi. Oh, ini gini aja, terus di start recording aja. Udah masuk. Ini kalau ini udah jalan berarti udah masuk. Udah tinggal Di mic-nya juga pakai mic sini. Iya, mic-nya juga mic di sini. Stop recording. Udah dia kesimpan. Ini biasanya kalau punya saya nanti kesimpannya di Finder. Terus itu masuk ke movie. Nah, ini udah jadi videonya. Jadi langsung proses, langsung menyimpan. Langsung selesai, Bu. Enaknya kalau ini begitu. Jadi kita sudah siapkan PowerPoint ya, ibaratnya kan Betul. misalnya saya sudah punya materi ya presentasinya itu. Betul. Itu terus nanti tinggal kita gabungkan itu ya pas posisi ini bisa. Selesai rekaman langsung jadi, Bu. Saya tidak lihat itu tapi pas posisi menyimpannya itu. Ini kan start recording nih, Bu, yang di bawah sini. Gitu. Start. Ini udah proses rekaman. Nanti kalau udah selesai tinggal di stop aja. Gitu. Stop. Habis di stop, nanti dia masuknya ke ngeceknya di sini, Bu. Setting. Terus itu nih kan ada output. Nah, ini kelihatan kesimpannya di sini, user Macintosh movie. Kesimpannya di sini. Baru kita cari. Ini kan user saya. Kalau kegabutan gitu ya. Beda tampilan ya, Pak. Beda ya? Beda. Biasanya kan ada the last recording gitu, view last recording gitu ada. Ini kan saya, Pak. Ini Kita harus langsung klik di situ ya, start recording itu ya. kalau betul, mau ya. betul. Terus itu pas posisi itu tidak bisa diedit ya. Bisa diedit, tetap bisa diedit. Kalau cuman motong, kemudian ngeganti file atau misalkan mau ngedit ininya terakhir, Bu, ngedit ini slide-nya nggak bisa bergerak baru mau digerakin akhir juga bisa. Ngeditnya pakai Premiere atau yang paling mudah sih ngeditnya pakai KineMaster aja, Bu. Kalau pakai Premiere kan nanti tampilannya kompleks gitu, banyak kayak gitu. Nah, kurang lebih ini kayak gitu. Tapi kalau ganti-ganti slide sini ya, itu mesti Bukanya Bisa display nggak di sini? capture, bisa. PPT masuk kok gitu. Apa aja masuk ya. Karena kita pilihnya ini aja. Juga langsung main Kita mainnya di display capture aja. Tapi memang ini layarnya enaknya 2. Jadi sebelah sini buat nampilin ini, satu lagi buat PowerPoint-nya gitu. Kayak mana ya? Nggak ada gambar lab ya? tapi untuk menyambungkan dari layar satu ke layar situ itu perlu Pakai TV kayak gini juga bisa sih, Pak. Sebenarnya. TV bisa ya? Iya, jadi misalkan nanti itu Soalnya kita biasanya pakai extra video capture gitu. Nah, ini kan udah beda, Pak. Sama tampilan di laptop saya udah beda. Pilihannya itu nanti kalau di Windows tuh biasanya ada yang pakai mirror, ada yang apa itu, Pak? Ini ada mirror built-in, ada user separate display. Nanti ini harusnya kalau saya geser sih dia pindah. Kalau saya geser ini dia pindah. Nah, tampilannya. Jadi maksud saya tadi, bisa deh. Nah, jadi nanti saya kalau ini kan di sini tampilan saya ini satunya tampilannya ini PPT-nya lah misalkan. Ini tampilannya ini nanti capture.
Bukan bagian kiri. Oh, Windows Capture deh, Windows Capture. Kemudian oke. Ini dipilih desktop. Ini apa ya? Flower ya? Oh, jangan. Desktopnya aja. Kalau pakai mirror itu ya, atau duplicate extend untuk nomor tulis. Ya, jadi yang satu bisa nambah tampilannya. Yang ini kok ya. Nanti pilih juga aja. Saya juga kadang pasti kadang enggak yang ini tampilannya tapi dia bukan Oke lah, tampilannya tapi tuh. jadi- Ya semacam begitu lah. Ya semacam begitu nanti tinggal diulik-ulik gitu. Nah, udah saya kembalikan lagi ke Mirrorkit. Nah, kalau kayak gini kan apa tampilan di laptop saya sama kayak tampilan yang di sana gitu. Nah, kurang lebih OBS gitu. Tapi kekurangannya memang dia nggak bisa ngoperasiin sendiri. Harus ada yang megangin OBS-nya terus kita rekaman di depan sini. Kalau kita juga yang ngerekam, kita juga yang pegang itu kan agak repot mindahin PPT-nya sendiri, ininya sendiri gitu, Pak. Jadi memang lebih baik saran saya harus ada yang operatori. Kita tinggal ngerekam saja kalau untuk yang Jadi kalau mau operator sendiri ya udah sambil green screen-nya sambil pegang laptop gitu ya. nggak di depan sanggup laptop gitu. iya, nggak sanggup. Tapi mungkin Sambil duduk gitu. sambil duduk, Belakangnya sambil ini green masuk screen. belakang Nah. video, terus ini kayak gini sambil rekaman kayak Nah. gitu. Palingan kalau lagi nggak ada orang. Iya, kalau saya sih nggak sanggup. Mesti ini nambahin sendiri gitu. Cuman kalau bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Ini untuk yang OBS ya segitu sih. Kalau untuk video pembelajaran sederhana. Terus yang kedua kita langsung aja masuk ke yang aplikasi yang beda. Kalau ini kan aplikasinya pasti mesti download di handphone, Pak. Kalau ini kita pakai handphone aja, tapi ngedit pakai KineMaster. Nanti tadi kalau ditanya kalau misalkan rekaman gimana, kita pakai KineMaster. Kita coba juga aja. Berhubung bisa terhubung. Saya mau nggak ya? Oh iya. iPad itu. Oh, iPad. Ini mana dia? Ini Master itu di Android juga ada ya? ada KineMaster ini relatif lebih ringan dan mudah, tapi kalau yang Kina ini nggak bisa langsung, jadi rekaman orang sendiri terus digabungin rekaman. Slide-nya sendiri. Oh. Soalnya ini aplikasi buat aplikasi ngedit. Kalau Kina Sama kayak bukan yang lain. ada di Premiere gitu. Iya, cuman kan kalau kita pakai Adobe tampilannya lebih kompleks. Kalau yang ini yang sederhana. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau untuk yang KineMaster saya ada. nah, udah tinggal create new aja, terus itu bikin review di next. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, ini dia misalkan nanti coba aja tampilannya kayak gini, saya dengan berkampus. Nah, terus baiknya kita udah punya video yang di belakang green screen ya. Video rekaman yang sudah. Ya sudah. Jadi misalnya pertama Oke, coba. rekaman dulu, coba rekaman video. Ini biar gampang aja mau pakai kamera, Oke, pakai Bapak, apa Ibu, gitu. kita Jadi belum Pak. melakukan Udah Pak. Oke, action. Ya. pembuatan video pembelajaran di Wonder Home Library, program pengabdian masyarakat UMY Udah Pak ya. bersama para guru. Oke. Siap. Sudah. Itu videonya udah ada. Terus kita pindah aja ke
master. Ini tadi ditambah jati media yang di atas. Terus itu udah ada videonya. Salah Pak, layer. Kok saya lupa. Mohon maaf Pak. Ini nambahnya di layer, soalnya kan mau kita timpa. Kalau tadi dia nambah di depan. Nah, kan tampilannya jadi kayak gini. Ini hijau. Nah, terus ini nih malahan udah ada chroma key-nya di sini. Chroma key ya. Iya, tinggal diaktifin. Nah, tuh background-nya lama-lama menghilang. Tinggal disesuaikan kayak gini-gini aja. Ini karena cahayanya juga sih Pak. Kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Ya ini karena ada bayangan sih Pak, yang di hijau belakang Bapak ini kan bayangan. Bayangan saya sendiri. Iya, Jadi memang yaitu udah Tapi masih tinggal bisa digeser-geser. dibersihkan gitu. Cahaya lagi Pak mainnya. Kalau lampunya bener dia gambarnya sebenarnya. Tapi Pas posisi sebenarnya seperti itu. di luar di sininya. Bukan. Iya, pas rekaman ininya. Kalau di sininya, di situnya nggak bisa dibusuk. kalau udah parah sih nggak bisa Pak. Kalau udah parah Itu nggak mah bisa. paling nanti ke bawah sama masih banyak tuh pinggir-pinggirnya tuh Iya. transparan juga. Betul. Iya, Jadi dia akan ngilangin hijaunya di chroma key. Ini sebenarnya bisa sih Pak di kayak gini. Cuma memang lebih aman sih kalau kata saya emang dari awal. Aduh. Di setting cahaya dan Dari awal settingan cahayanya udah mesti bagus. Sama sih. Bisa cukup gitu. Jadi kayak gini. Kalau ini versinya nanti ngedit. Kalau versi ngedit nanti ya udah sama aja Pak, tinggal ditambah layer aja. Ini dia misalkan ada. Nah, kalau ini kayaknya PPT nggak bisa deh. Jadi dia harus gambar per gambar. Di PPT-nya diambil gambar terus ditambah satu. Nanti kalau udah sampai mana ditambah satu gitu Pak. di captionnya berarti dia sebagai gambar ya. Iya. Ditampilkan di sini. Media nanti munculnya dia di depan sama di belakang. Masih. Oh, bisa ding, tapi video bentukannya Pak. PowerPoint-nya juga direkamnya sebagai video. Iya. Jadi tinggal dimasukin, misalkan, itu video saya kok potret semua ya. Nanti ini tinggal di play. Oh, ini karena suara video ada dua gitu Pak. Ini ada banyak. Ini cahayanya emang nggak ini sih Pak, nggak main, jadi hijaunya dia kurang bagus. Kayak gitu. Oh, PowerPoint-nya nanti di videonya sini. Iya, ditampilin di sebelahnya kayak gini. Kayak gini misalkan ini apa namanya? PPT-nya misalkan, terus itu ini orangnya di sini. Terus itu nanti kalau mau ditambah logo, ditambah apa juga tinggal ditambah gitu aja. Jadi PR-nya tadi memang cahayanya harus bagus. Dan ini kayaknya kan kualitas kameranya jelek Pak. Saya kan tadi ngerekamnya pakai ini. Jadi kalau kualitas kameranya bagus, minimal kayak gini, atau handphone sekarang sih kayaknya kamera bagus deh. Xiaomi kayak gitu-gitu tuh udah bagus kameranya. Itu juga bisa bagus gitu Pak. Jadi ini dua aplikasi yang berbeda. Plus minusnya kalau misalkan pakai yang OBS tadi bisa sekali syuting langsung jadi. Tapi kalau misalkan kira-kira sering belum biasa terus maunya versi edit, editnya pakai yang KineAsia, KineMaster. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, biasanya memang video itu musuhnya di suara sama cahaya. Apalagi kalau pakai green screen itu cahaya emang harus benar-benar pas gitu. Keterangan juga nggak bagus, gelap ya berbayang kayak gini Pak, bayang kayak gitu tadi. Bayangan itu ya. Iya, bayangan. Jadi nembaknya itu harus ada main cahaya satu di depan yang besar, terus itu malahan biasanya di belakangnya itu dikasih Pak, pojok sini tuh ada tembakan cahaya lain. Tuh, bisa dari atas kayak gini, bisa dari belakang kayak gini. Ini di sana perlu dikasih. Iya, kalau ini mau di belakang nanti bisa bikin nembak dari sini.
Kayak studionya dari itu kan ada juga cahaya dari situ. Iya, tapi kalau nggak pakai green screen sih aman sebenarnya Pak. Ini kan karena pakai green screen. Heeh. Jadi pembelajaran sih. Cuma kalau nggak pakai green screen terus kemudian cahaya terang kan nanti kayak mantul. Nge-flare, mantul. iya. Kalau bedanya terlalu bercahaya gitu kan mantul. Betul. Betul. Mana? Nggak ada modulnya ya. Saya dulu pernah bikin modul loh, Bu. Nah, ini mungkin software-nya. Sebentar Bu, saya cari Bu ya. Dulu saya pernah ngisi juga materi soalnya. Terus saya pernah bikin modul. Dan modulnya itu yang Tapi di mana ya Bu? Saya cari dulu. Modulnya, Insut ding dulu. Modulnya Insut Bu, bukan yang ini. Nanti saya bikinin aja deh Bu. Kalau pakai Insut itu Nah, nggak bisa pakai green screen kayak gini. Dia cuma tempel-tempel video aja sama ngedit-ngedit. sudah Iya, dihakikan ada. belum modulnya? Oh, cuma 3 halaman Pak. Mantap banget produk pengambilannya kan ada panduan. Oh gitu, boleh Pak, boleh nanti coba saya ini modul OBS sama ini sederhana diaplikasikan untuk video pembelajaran gitu Iya, ya. paling nanti kan terus Pertama harus apa? langkahnya kita, ya paling sederhana nanti terus Iya, kita kemana-mananya kan bisa. Oh ya boleh. Nanti saya aplikasikan sama saya coba bikinkan yang bagus yang serius tampilannya di gambar-gambar. Asli kayak gitu. Itu dua aplikasi paling sederhana yang bisa digunakan, yang biasa digunakan. Itu saja saya rasa Pak. Gitu Mungkin ya. kita diskusi saja. Diskusi atau mulai praktek? Praktek. Kalau praktek kita mau yang mana? OBS atau Master? OBS aja. Tapi kalau OBS itu memang harus ada yang Operator itu. Ini nggak apa-apa OBS. Nanti kalau Bu Sita perlu operator kan bisa ke sini. Nah, tinggal bayar operatornya aja. Lewat sini ya. Sebenarnya OBS itu bisa disetting menunya. Jadi menu-menunya kalau di setting awal udah jadi, ke belakangnya Oh udah iya, enak. besok tinggal dipakai Tinggal lagi. dipakai. Soalnya kita podcast itu juga pakai OBS kan rekamnya. Namanya operatornya beliau nih. Name tag-nya itu kan udah netep ya. Iya, udah ngetop. Udah netep. Nanti Coba. kalau Saya misalkan nggak bikin di ini sih. kalau untuk pribadi mungkin lebih enak. Nah, kayak gini kan, ini baca teksnya ke sini. Iya. Kalau misalnya baca teksnya ke Itu sini bagus. ada Ini kayaknya Pak yang saya setting di depan. di depan atau pakai Nah, ini teleprompter depan. gitu kan kayak enggak. Enggak, iya. Kayak gini kan Pak. Ini Nah. ini pas ininya settingannya. Nah, terus ya ini sendiri, pindah sendiri kalau ini. Nggak Dia ada bawa apa-apa mouse, pindah sendiri. Saya ngoperatorin yang di belakang karena yang di lab itu masalahnya saya belum bisa nyambungkan dari studionya dari master control ke studionya. Saya belum beli splitter. Ini tetap masih pakai operator Pak untuk yang di itu slide yang di kanan. Tetap saya operatorin yang di sini. Nah ini yang dipegang mouse-nya ini untuk dia baca sendiri, Oh, bukan untuk dimasukkan bukan ke untuk sini. yang masuk di sini, bukan. Jadi ambil sendiri ya, laptop sendiri ya. Betul. Jadi ini sebenarnya baca laptop sendiri. Saya ada 3 option ini, saya harus milih yang mana nih? Buka yang di OBS itu terus ada awalnya dari sini.